Bab 316. Masalah ini menyebar ke publik sebelum Iris sempat memuat berita tersebut. Media dan penerbit surat kabar dengan cepat melaporkan kesalahan Morris Group sebagai topik utama. Perangkat medis yang didukung oleh harta nasional, Benny Quinton, dianggap cacat. Penggunaan perangkat medis dalam pengaturan klinis telah mengakibatkan kematian pasien. Berita itu menjadi sensasi instan yang menyebar ke seluruh Erudia. Pengangkatan Benny sebagai duta Morris Group telah mendongkrak reputasi dan penjualan Morris Group ke puncak di bidang bisnis. Nilai pasar perusahaan juga meningkat tajam. Pertumbuhan eksponensial Morris Group telah membatasi kendali kamar dagang Northampton atas pasar. Tanpa diduga, bencana terjadi hanya setelah beberapa hari sukses. Kematian seorang pasien adalah hal yang tabu dalam dunia medis. Sayangnya, Morris Group harus menghadapi kesulitan. Pukul 8 pagi, Departemen Bisnis dan Manajemen Erudia, Departemen Keselamatan Kerja, Asosiasi Konsumen, Departemen Perdagangan, Departemen Jaminan Kualitas Produk Komersial, dan Departemen Kepolisian Negara bergabung untuk menyelidiki masalah itu. Mereka menghentikan produksi dan operasi pabrik Morris Group sekaligus. Keenam departemen telah menugaskan satuan tugas khusus ke Morris Group, yang menangguhkan sementara izin usaha Morris Group. Seluruh organisasi yang berjalan dengan lancar sebelumnya telah runtuh, tiba-tiba. Iris dan eksekutif lainnya sedang mendiskusikan cara untuk menangani masalah ini ketika sekelompok orang berbaris ke ruang rapat. Pintu ke ruang pertemuan didorong paksa terbuka. Bisakah saya bertemu dengan penanggung jawab di tempat ini? Kami dari satuan tugas khusus yang dibentuk oleh 6 departemen utama di Erudia. Kami ditugaskan untuk menyelidiki kesalahan besar yang ditemukan pada produk perusahaan Anda. Orang yang memimpin kelompok orang itu adalah Keith York, Wakil Direktur Departemen Kepolisian Erudia. Dia dijuluki Justice Keith karena kepribadiannya yang benar. Tidak ada yang mengharapkan satuan tugas khusus akan dibentuk dengan tujuan tunggal untuk menangani masalah itu. Jadi, jelas terlihat dampak dari cacat pada peralatan medis Morris Group. Iris berdiri dengan ketakutan dan menjelaskan, "Saya adalah Wakil Presiden Morris Group, Iris Annabel. Saya adalah penanggung jawab untuk saat ini." Keith memperkenalkan dirinya dengan nada dingin, "Saya adalah Kapten Satuan Tugas Khusus ini, Keith York. Minta Presiden dan Ketua Dewan Perusahaan Anda untuk segera menunjukkan diri." Iris terjebak dalam posisi yang sulit. Semua eksekutif lainnya saling bertukar pandang, satu di antara yang lain karena bahkan sebagian besar dari mereka belum pernah melihat bos besar Morris Group. Presiden mereka, Neil Rhodes, juga tidak sering terlihat di perusahaan. "York, saya adalah pengurus utama Morris Group saat ini. Anda bisa berbicara langsung dengan saya jika ada sesuatu yang mendesak," kata Iris. Keith mencibir, "Seorang wakil presiden menjalankan seluruh perusahaan. Mungkin kesalahan manajemen internal Morris Group yang harus disalahkan atas cacat produksi perusahaan ini. Saya sekarang mencurigai pemilik Morris Group sedang dalam pelarian setelah melakukan kejahatan." "Tidak, bukan itu." Iris buru-buru menggelengkan kepalanya. "Oke, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi?" Keith menatapnya. Iris tidak tahu bagaimana menggambarkan gaya manajemen Morris Group karena bos besar dan presiden mereka, Neil Rhodes, adalah orang-orang yang luar biasa. "Jadi, kamu tidak bisa memberitahuku apa-apa?" Keith mencemooh Iris. "Dengan ini saya umumkan semua proses yang sedang berlangsung di Morris Group akan dihentikan dan setiap anggota perusahaan akan diperiksa. Karyawan yang terkait dengan departemen produksi akan menjalani pemeriksaan ketat. Polisi sekarang akan mulai memeriksa Morris Group. Siapapun yang terlibat dalam insiden fatal ini akan dihukum berat." Semua anggota manajemen puncak perusahaan menjadi cemas setelah mendengarkan pidato Keith. Jika polisi dapat membuktikan kelalaian Morris Group dalam masalah ini, perusahaan akan menemui kehancurannya, dan kita semua, para eksekutif, pasti akan menghadapi hukuman penjara. Iris dan rekan-rekannya membela diri, "Saya harap Anda akan mengungkap kebenaran, York. Sama sekali tidak ada yang salah dengan produk kami. Kami bahkan telah menerima beberapa sertifikasi dari Departemen Kontrol Kualitas. Apalagi, kami bahkan memiliki Quinton untuk menjamin kualitas produk kita. Pasti ada seseorang di luar sana yang mencoba menjebak kita." Bab 317. Begitukah? Tapi apakah Anda bisa menjamin kualitas dari setiap barang yang diproduksi oleh perusahaan Anda?
Dari yang saya dengar, Morris Group belakangan ini mempercepat kemajuan produksi. Pabrikan lain membutuhkan waktu setengah tahun untuk memproduksi mesin serupa, sedangkan produksi Morris Group digunakan kurang dari sebulan. Mau tak mau saya merasa curiga dengan kecepatan produksi Anda. Memang, Ten Quinton adalah duta perusahaan Anda. Tidak akan ada yang berani mempertanyakan kualitas produk karena gengsi Merk Quinton. Dalam hal ini, apakah Anda memanipulasi reputasinya yang terhormat untuk melewati proses kontrol kualitas? Iris tidak bisa berkata-kata, karena dia tidak bisa menyangkal kecurigaan Keith. Pada saat itu, orang-orang dari bagian investigasi kejahatan komersial Northampton juga tiba. Siapa penanggung jawab di sini? Kami telah menerima laporan anonim bahwa Morris Group menjiplak teknologi inti kamar dagang Hampton Utara. Kami telah menemukan laporan ini benar, setelah serangkaian penyelidikan. Produk Morris Group hampir identik dengan kamar, tetapi kamar telah memproduksi produk ini selama bertahun-tahun. Semua orang tercengang setelah mendengarkan tuduhan palsu itu. Kamar dagang Northampton telah mengajukan keluhan terhadap Morris Group atas plagiarisme ketika merekalah yang melakukan kejahatan tersebut. Keith tersenyum setelah mendengar pernyataan itu. Tidak heran ada kesalahan dengan peralatan medis. Anda telah menjiplak teknologi inti dari sumber lain tetapi gagal menghasilkan produk dengan kualitas yang sama. Iya, pasti begitu. Peralatan medisnya pasti cacat karena itu. Anggota Satuan Tugas Khusus mencemooh Iris dan rekan-rekannya. Semua media mulai menerbitkan berita yang terkait dengan topik itu. Pihak berwenang telah membuktikan Morris Group telah menjiplak teknologi inti kamar dagang Hampton Utara. Plagiarisme adalah penyebab utama dari insiden fatal tersebut. Netizen membanjiri internet dengan komentar marah setelah berita itu menyebar ke publik. Nilai pasar Morris Group anjlok. Krisis besar menimpa perusahaan, karena mereka menghadapi risiko kebangkrutan. Belum sepenuhnya dampak dari kejadian itu, karena Benny pun terseret ke dalam kekacauan. Beberapa sumber media merilis informasi Benny menerima sejumlah besar biaya duta besar dari Morris Group. Mereka memperkirakan jumlahnya mendekati 300 juta. Media menegur Benny karena kurangnya profesionalisme dan kepribadian yang tidak etis, untuk menjamin kualitas produk Morris Group bahkan ketika dia mengetahui kualitas produk mereka di bawah standar. Bahkan ada yang menyebut Benny sebagai orang munafik. Sementara itu, masalah Morris Group terus membesar. Petugas polisi tiba setelah dipanggil oleh Keith, Iris Annabel, Isaiah Wade. Mayoritas eksekutif Morris Group dibawa pergi oleh polisi. Tingkat keparahan insiden itu sejelas siang hari. Saat itu, di rumah sakit City-First, Benny merawat pasien seperti biasa di klinik, sementara Caitlin membantunya sebagai asistennya. Saat itu, keributan meletus di lorong. Apa yang sedang terjadi? Benny mengerutkan kening. Dia tidak takut akan keselamatannya, karena Levi telah mengatur pengawal yang terampil untuk melindunginya. Beberapa anggota keluarga pasien bergegas ke kantor dengan cepat. Anda seorang dokter yang tidak etis, Benny Quinton. Bagaimana Anda bisa menjalani kehidupan yang tidak etis seperti itu? Bagaimana Anda bisa menghabiskan 300 juta tanpa rasa bersalah atau penyesalan? Apakah Anda tidak merasa menyesal telah membunuh pasien Anda? Mereka menunjuk Benny dan menegur. Kau jahat, Benny Quinton. Kau dokter terburuk di Erudia. Itu benar. Kamu tidak pantas memakai jas putih itu. Kalian semua adalah manusia yang mengerikan. Anggota keluarga gelisah. Mereka akan melukai Benny secara fisik jika dokter dan perawat lain tidak menghentikan mereka. Buho, kau mati tanpa alasan, Mai Hubi. Penyakitmu tidak parah dari awal. Seorang wanita parubaya berlutut di kantor dan menangis histeris. Semua anggota keluarga lainnya mulai meronta-ronta kantor, sambil terus mengutuk Benny. Apa yang telah terjadi? Benny bingung. Pak Quinton, pasien di rumah sakit menggunakan alat medis yang diproduksi oleh Morris Group tadi malam dan meninggal karena mesinnya rusak. Pasien hanya didiagnosis sakit ringan, seorang dokter memberitahu Benny yang sebenarnya. Benny merosot ke jok kulit setelah mendengarkan penjelasan dokter. Bab 318 bahkan Caitlin, yang berdiri di samping, menjadi pucat. Seseorang sudah mati. Ini adalah masalah besar. Bagaimanapun juga, Merk Quinton telah meyakinkan publik tentang kualitas produk itu. Semua orang akan mengincarnya sebelum Morris Group jika ada yang salah dengan peralatan medis. Bagaimana ini mungkin? Benny tak percaya dengan pergantian peristiwa.
Bagaimanapun, dia telah menguji dan menganalisis peralatan medis dengan murid-muridnya. Apalagi, Morris Group telah menerima 2 sertifikasi jaminan kualitas yang berbeda. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang bermaksud menjebak Morris Group. Namun demikian, metode ini tidak dapat diterima. Mereka telah menyebabkan kematian seseorang. Benny membanting tangannya ke permukaan meja. Saya, Benny Quinton, yang akan menangani masalah ini. Dia mengatakan kepada Caitlin untuk memberitahu rumah sakit agar mengadakan konferensi pers untuknya. Benny menghadiri konferensi pers yang digelar tak lama kemudian. Pesannya kepada publik sederhana. Dia meyakinkan semua orang bahwa dia akan menyelidiki insiden itu, untuk mengungkap kebenaran. Jika kematian pasien benar-benar karena kualitas produk, Benny mengatakan kepada media bahwa dia akan rela mengakhiri hidupnya sendiri, untuk menebus kesalahannya. Isu itu semakin menarik perhatian setelah konferensi pers berakhir. Tidak ada yang menyangka Benny begitu bertekad, karena dia rela menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus kesalahannya. Di sisi lain, di Bale Group, Ron Bale, Sawery Yaun, dan 2 anggota dewan lainnya berkumpul. Bagaimana keadaannya sekarang, Ron? Apakah Anda membuat pengaturan yang tepat? Wildan Science bertanya dengan cemas. Ron tersenyum. Jangan khawatir, saya tidak meninggalkan jejak apapun. Orang-orang saya telah menghancurkan rekaman pengawasan di rumah sakit ketika kami secara diam-diam mengganti peralatan medis. Bahkan polisi tidak akan pernah memulihkan rekaman itu dengan teknologi mereka. Apakah itu berarti bahwa Morris Group akan menghadapi kematian mereka dengan sangat pasti kali ini? Sawery sangat gembira. Itu benar, Morris Group ditakdirkan. Apalagi satuan tugas khusus yang ditugaskan untuk menyelidiki masalah ini tidak berbelas kasih dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada yang bisa membantu Morris Group kali ini, terlepas dari dukungan yang mereka miliki. Saya tahu tentang ini. Bahkan Tuan Nielsen hanya dapat terus memperbarui diri dengan kemajuan penyelidikan. Dia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur. Semuanya tertawa. Mata Ron bersinar dengan niat jahat. Meskipun kita membenci si bodoh tua itu, Benny Quinton, kita harus berterima kasih padanya. Karena reputasinya yang menonjol itulah yang menyebabkan kelemahan Morris Group diperbesar dan disebarluaskan oleh publik. Masalah ini menjadi sangat kritis bahkan Nielsen tidak bisa campur tangan. Itulah yang dia dapatkan karena memutuskan untuk membantu Morris Group mempublikasikan produk mereka. Benny Quinton hanyalah seorang munafik. Dia bertingkah tinggi dan perkasa, tapi siapa yang tahu berapa banyak uang yang dia terima dari Morris Group secara rahasia? Wildan dan Sawery mencibir. Kali ini kami tidak hanya berhasil mengeliminasi Morris Group, tetapi kami juga meningkatkan penjualan kami dengan margin yang besar. Jadi bagaimana jika produk kami lebih mahal? Konsumen akan tetap memilih kami karena produk kami lebih aman untuk digunakan. Hehehe, sekelompok pria licik itu menyeringai. Mereka adalah pengusaha yang benar-benar jahat dan tidak berprinsip yang memprioritaskan keuntungan mereka sendiri, di atas segalanya. Mereka tidak peduli mengorbankan orang lain untuk memuaskan keserakahan mereka. Ron dan teman-temannya tidak peduli dengan pasien yang telah meninggal di rumah sakit. Mereka bahkan tidak merasa kasihan atas kematiannya. Mereka bisa tetap acuh tak acuh karena mereka sudah mati rasa karena melakukan kejahatan serupa, terlalu sering. Mengorbankan orang yang tidak bersalah untuk mencapai tujuan mereka telah menjadi norma bagi para anggota kamar. Masyarakat mendesak agar Morris Group dibubarkan dan pihak berwenang menahan pemilik korporasi tersebut. Pasalnya, bos Morris Group belum menampakkan diri sejak awal kejadian itu. Iris adalah eksekutif berpangkat tertinggi yang berbicara kepada publik sejauh ini. Selain Morris Group, perusahaan Zoe yang baru berdiri juga menghadapi masa sulit. Perusahaan barunya akan bubar, menyusul pembubaran Morris Group. Secara kebetulan, Zoe sedang mendiskusikan kemungkinan kolaborasi dengan perusahaan asing dari Daxia, pada saat itu. Kemitraan potensial akan berantakan jika Morris Group menyerah pada keadaan yang menyedihkan. Benny langsung menemui Levi. Levi marah setelah dia dibuat sadar akan situasi yang sedang berlangsung. Tidak diragukan lagi bahwa kamar dagang Northampton berada di balik ini. Levi meludah. Bab 319. Setelah mengetahui bahwa Morris Group mengembangkan bisnisnya dengan cepat, terbukti bahwa kamar dagang Northampton akan menderita kerugian paling besar. Namun, tidak disangka mereka akan mengambil tindakan drastis seperti itu.
Hal yang paling sulit untuk dilakukan saat ini adalah mengungkap kebenaran. Aku yakin semua petunjuk akan dihancurkan sekarang, kata Levi. Sampai sekarang, Phoenix sudah menyelidiki masalah ini. Tuan, rekaman CCTV dari pukul 11.30 hingga 12 di rumah sakit City First telah dihapus. Phoenix melaporkan. Itu hanya bisa berarti bahwa seseorang telah memasuki rumah sakit selama periode waktu itu untuk mengambil tindakan, saran Benny. Levi bertanya, Phoenix, bisakah kamu memperbaikinya? Aku butuh sumber videonya. Kalaupun sengaja dirusak, aku bisa memperbaikinya, jawab Phoenix. Oke, kita pergi sekarang. Segera, Levi dan Benny tiba di ruang kontrol rumah sakit. Namun, pintu itu dijaga oleh beberapa pria yang menolak untuk membiarkan mereka masuk. Benny berterus terang, saya Benny Quinton. Saya perlu mendapatkan rekaman CCTV tadi malam. Tidak, saya tidak peduli siapa Anda. Tidak seorang pun kecuali satuan tugas khusus yang bisa masuk, desak orang-orang itu. Mereka menolak untuk membiarkan siapapun masuk. Baik, mari kita lihat perangkat yang terpengaruh. Levi dan Benny menuju ke kamar, hanya untuk diberitahu bahwa perangkat telah dilepas. Hanya satuan tugas khusus yang memiliki akses ke perangkat tersebut. Mendengar itu, Levi langsung menghubungi Jesse. Nielsen, aku butuh rekaman CCTV dari rumah sakit City First, dia mengumumkan. Aku tidak bisa membantumu dengan ini. Gugus tugas khusus dikirim oleh South Warzone di South City, Erudia. Kami, di Northampton, menerima perintah untuk tidak ikut campur dalam penyelidikan mereka. Aku benar-benar minta maaf. Jesse tampak robek. Omong-omong, guruku, Grover Cook, yang menyarankannya. Untuk menghindari kecurigaan, tidak ada seorang pun di Northampton yang akan campur tangan. Selain itu, mereka harus membuat kesimpulan dalam waktu 3 hari, kata Jesse. Oke, saya mengerti. Setelah menutup telepon, senyum muncul di bibir Levi. Dia telah mendengar tentang Grover, karena pria itu memiliki koneksi dengan kamar dagang Hampton Utara. Dimainkan dengan baik, kamar dagang Hampton Utara. Anda membuat keributan sehingga kota selatan akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Anda telah menolak untuk mengizinkan siapapun dari Northampton untuk campur tangan. Dengan menyematkannya pada kami, Anda dapat mengalahkan Morris Group secepat mungkin. Azure Dragon, cari tahu siapa kapten satuan tugas khusus ini, perintah Levi. Segera, Azure Dragon membawa kembali berita. Tuan, kaptennya adalah Keith York, Wakil Direktur Departemen Kepolisian Quebec. York terkenal sebagai petugas polisi yang tidak dapat disuap. Dia tidak akan membiarkan siapapun campur tangan dalam kasus ini. Oke, sampaikan pesananku. Katakan pada Keith York untuk datang dan menemuiku. Levi diucapkan. Tak lama kemudian, sebuah mobil tiba di Manor. Turun dari mobil adalah Keith, kapten satuan tugas khusus. Azure Dragon membawa Keith ke kamar. Di dalam kamar, dia melihat Benny dan Levi. Salam, God of War, Keith menyapanya dengan sopan. Keith York, tahukah Anda mengapa saya memanggil Anda ke sini? Levi bertanya. Keith tercengang. Sambil menggertakkan giginya, dia bergumam, saya tahu hubungan Anda dengan Tuan Quinton. Saya akan berterus terang di sini. Anda tidak bisa ikut campur dalam kasus grup Morris. Saya tidak akan mengizinkan Anda melakukan hal seperti itu. Tidak seorang pun di Northampton diizinkan untuk campur tangan. Saya ingat bahwa Anda adalah wakil dari Northampton, jadi tolong mengerti keadaan saya. Jika Anda bersikeras untuk campur tangan, itu akan menjadi mayat saya. Sikap keras Keith mengejutkan semua orang di ruangan itu. Bab 320. Mereka akhirnya menyadari mengapa ini bukan hal yang mudah. Bahkan tangan Jesse terikat. Levi bertanya, Tuan York, bagaimana penyelidikan Anda? Kami hanya punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan kasus ini. Dari bukti yang kami kumpulkan, kualitas produk Morris Group lebih rendah. Kami hampir yakin itu masalah Morris Group. Jadi, kami akan menangkap mereka yang terlibat dan menghentikan produksi produk terkait, jelas Keith. Meskipun dia tahu ada yang tidak beres dengan CCTV, Departemen Teknis masih belum bisa memperbaikinya. Bagaimana jika aku bersikeras untuk ikut campur? Levi bertanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Jika Anda bersikeras untuk campur tangan, itu akan menjadi mayat saya. Keith menolak untuk mengalah. Tiba-tiba, Levi tersenyum. Tuan York, saya yakin Anda tidak mengetahui hal ini.
Prajurit saya, Kirin, dan saya sama-sama terlibat dalam kasus ini. Kita tidak bisa menghindari ini. Ah, Kei bingung. Tidak, kau tidak terlibat di dalamnya, Keit meyakinkan. Kamu mengatakan itu tanpa penyelidikan menyeluruh. Levi bertanya dengan dingin. Tuan, saya tidak mengerti Anda. Keit menundukkan kepalanya dengan cemas. Morris Group sedang dikelola oleh wakil presidennya sekarang, kan? Bagaimana dengan presiden dan ketuanya? Levi bertanya. Keit segera berkata, itu masih dalam penyelidikan. Saya yakin kita akan segera menemukan siapa mereka. Tidak perlu. Kirin adalah presidennya, dan saya adalah ketuanya, ungkap Levi. Seolah-olah guntur telah menyambar Keit, saat dia menatap Levi dengan kaget. Dia segera sadar, jika bukan karena Levi, mengapa Benny Quinton tiba di Northampton dan mempromosikan produknya. Lebih jauh lagi, mengapa Levi menghasilkan produk dengan kualitas rendah. Seseorang menjebak Morris Group. Dia terlambat menyadari apa yang terjadi. Izinkan anak buahku membantu penyelidikanmu, perintah Levi. Oke, Keit langsung setuju. Segera, sumber video yang rusak dikirim ke Phoenix. Levi, Benny, dan yang lainnya pergi untuk melihat sendiri perangkat yang terpengaruh. Setelah memeriksa perangkat, senyum muncul di bibir Levi. Marior, produk-produk ini bukan milik Morris Group. Hah? Keit dan anak buahnya tercengang. Selama produksi, saya telah menginstruksikan departemen teknis untuk mencetak beberapa kode khusus secara diam-diam di perangkat kami, untuk mencegah perselisihan terjadi. Namun, perangkat ini tidak memiliki kode. Anda dapat mengonfirmasi ini dengan memeriksa produk lain dari Morris Group. Keit menyuruh anak buahnya untuk langsung menvalidasi klaim Levi. Setelah membandingkan perangkat, orang-orang itu mengkonfirmasi bahwa Levi berbicara tentang kebenaran. Perangkat yang diproduksi oleh Morris Group memang memiliki kode khusus yang tercetak di atasnya. Perangkat ini di sini tidak memiliki. Cari tahu dari mana perangkat itu berasal. Perintah Keit. Sementara itu, Phoenix dengan cepat memulihkan rekaman CCTV. Setelah menonton video, semua orang terkejut. Memang, seseorang telah mengganti perangkat medis. Mereka dijebak. Cari tahu siapa pria di video itu. Keit menjadi sangat marah. Dia tidak memihak, menjadi petugas polisi belaka. Jika bukan karena bantuan Levi, dia pasti akan salah menangani kasus ini. Oleh karena itu, dia meniup atasannya. Di sisi lain, Kirin menyerahkan berkas lain kepada Keit. Di dalam file ini ada bukti dan petunjuk tentang bagaimana kamar dagang Northampton mencuri teknologi inti Levi Group. Oke, aku akan menyelidiki masalah ini juga. Keit mengangguk. Dia sangat mengagumi Levi. Levi benar-benar cakap, memecahkan masalah dengan mudah dan efisien, pikirnya. Masalah ini telah diselesaikan. Bahkan Mark Quinton merasa lega. Bersambung.